jualan pop es keliling dan kopi keliling di desa-desa teman-teman. Nah ini motor dan gerobak jualan saya teman-teman ya. Ini dari belakang dan ini dari depan seperti ini teman-teman. Kelihatan tinggi banget ya. Nah yang tanya galon di situ teman-teman. Ini galon full ini galon. Nah ini tremos saya letakkan sini, yang dua tak taruh di sini teman-teman. Nih yang dua tak taruh sini, tak letakkan di dalam ini ya. Oke kan saya buka kalau nggak percaya. Tuh tremos panas. Itu ada dua dan ini ada sedotan, ada gelas plastik teman-teman. Dipikir berat ya berat. Nih ya sampai joknya meleok kayak gini teman-teman, joknya meleok. Ini tak kasih bantalan kayu yang sini, ini udah walah keras sekali teman-teman. Tuh oke ya, ini juga saya membawa payung, kursi, ini es batu teman-teman, masih banyak ini. Padahal siang, ini jam siang ya teman-teman. Alhamdulillah ya, enggak apa-apa, nanti juga laku teman-teman. Oke. Oh, jadi segini teman-teman. Oke, halo, perkenalkan nama saya Mujianto. Saya memiliki channel YouTube ini teman-teman, Muji Wong Jogja teman-teman. Nah, saya memulai usaha kopi keliling, Starling, pop es dan lain-lain ini dari lama sekali. Dan kendala utama saat berjualan. Nah, ini keliling ya teman-teman. Saya itu di desa-desa ini hari Sabtu 16 Agustus 2025. Sepi teman-teman, jalan-jalan juga sepi, kampung-kampung juga sepi. Tadi dari jam 6 pagi saya berangkat, jam 6 pagi. Tadi itu ada lomba 17-an, ada senam saya juga teman-teman, tapi ya jualan lesu, tapi enggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan begini. Mas, bagaimana toh cara memulai usaha? Mas, bagaimana toh cara agar tidak malu saat berjualan? Oke, simak video ini ya teman-teman ya. Saya itu juga dulunya malu teman-teman, malu apalagi ketemu saudara sendiri, tetangga sendiri, temen, terus lingkungan, apalagi kalau jualan di lingkungan, di desa atau di desa saya pribadi juga, saya juga malu dulu. Tapi dari waktu ke waktu terus cara mengatasi malu itu bagaimana? Nah, saya analisa sendiri teman-teman. Teman tetangga terus orang lain itu kalau nggak bantu kamu, ngapain malu gitu loh teman-teman. Malu itu ketika kamu ketahuan dan benar-benar, contoh maling, mengambil hak orang lain, terus kamu itu dusta gitu, baru malu teman-teman. Kalau saya ya, terus untuk menghilangkan malu saat berjualan keliling di desa sendiri, iklik pakai sepeda motor, iklik ketemu teman kamu malu terus cuma diem kayak gini, menundukkan kepala, pakai topi menundukkan kepala, terus pura-pura asing, pura-pura nggak kenal. Ya itu cara mengatasinya seperti ini. Hati kamu itu kamu luluhkan sendiri, kamu lawan sendiri. Pikiran kamu itu kamu lawan sendiri. Kamu berjualan untuk apa? Untuk kebutuhan kamu sendiri. Teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu itu nggak bakalan membantu pas kamu susah, pas kamu membutuhkan, nggak bakalan. Yang membantu kamu saat susah itu adalah siapa? Keluargamu, diri kamu sendiri, dan uangmu teman-teman. Kamu itu nggak punya uang, cuma dijotosin kiri kanan, tapi nggak dijotos langsung, akan tapi cuma dikepeli kayak gini teman-teman. Serius demi Allah, itu sudah saya alami puluhan tahun teman-teman. Puluhan tahun sudah saya alami. Jadi berjualan itu butuh proses. Cara mengatasi malu yaitu tadi latihan, berproses teman-teman. Nggak setahun 2 tahun, akan tetapi bertahun-tahun. Jalani saja, ketemu teman sekolah, ketemu dulu teman kerja, ketemu tetangga, ketemu saudara itu udah biasa saja. Kamu itu harus menyadari bahwa pekerjaan kamu berdagang, berjualan keliling pakai sepeda motor dari desa ke desa, dari tempat satu ke tempat satu, dari ini ke ini begitu. Terus apalagi ya pertanyaan tadi, cara mengatasi malu ya dari pikiran kamu sendiri, dari hati kamu sendiri, dari kemauan
kamu untuk merubah kamu sendiri. Percuma kalau kamu itu masih berjualan terus malu, percuma kamu itu nggak punya mental teman-teman. Oke, maaf ya terlalu kasar banget perkataannya. Terus apalagi sharing-sharing tempat-tempat yang rame. Nah, kalau saya pribadi ya teman-teman, cari tempat mangkal itu memang susah. Saya itu harus dari satu tempat ke tempat lain, dari acara satu ke acara lain, tapi apa tetap saya jalani. Terus bagaimana toh cara memulai usaha? Memulai usaha itu dari kemauan diri kamu. Nah, kendalanya apa mas? Biasanya orang-orang itu pada komen, modalnya berapa mas, gerobaknya harganya berapa, tremosnya harganya berapa, terus lalu pakai motor apa, terus ganti oli berapa hari sekali atau berapa bulan sekali, lalu isi bensinnya bagaimana mas. Nah, akan saya jawab satu persatu teman-teman. Saya pribadi ya, ini saya jualan kopi itu modal gerobaknya 2 juta, modal tremos panas tuh katakanlah 600.000, terus modal rencengan 1 juta rupiah teman-teman. Itu rencengan beli kopi rencengan, nutrisari rencengan, pop es rencengan, susu, ada Hilo, coklatos, drink beng dan lain-lain teman-teman. Lalu sedotan teman-teman, sedotan, gelas, penutup gelas itu juga beli teman-teman. Paling enggak ya buat teman-teman yang punya modal, siapkan uang 200.000 aja buat beli gelas plastik atau gelas kertas itu, terus sedotan, penutup gitu teman-teman. Nah, lalu bagi teman-teman yang berjualan menggunakan kerombong gerobak jualan itu harus sedia payung teman-teman. Payungnya harganya berapa mas? Bervariasi, tergantung ukuran, tergantung di tempat di mana kamu beli. Kalau kamu beli di toko online mungkin murah, akan tetapi ukurannya pertama nggak sesuai, terus lalu kemudian kualitasnya juga kamu akan menyesal bila udah sampai rumah begitu teman-teman. Saya sarankan beli payung jualan, entah payung pelangi, payung berjualan seperti milik saya itu langsung ke toko. Kalau saya di toko kelontong itu di toko Progo di mana yo? Timur Pasar Beringharjo Jogja itu teman-teman. Saya ya sampai ke sana jauh-jauh dari kampung saya untuk ya cuma beli sekedar payung teman-teman. Lalu kemudian beli tremos es yang bagus. Tremos es yang bagus itu kalau kamu udah memiliki es pecahan, kamu misalnya mecah pagi hari jam 6, terus nanti sore jam 6 lagi masih bagus esnya teman-teman, nggak cair pun mungkin sedikit banget kadar airnya yang ada di tremos itu teman-teman. Terus saran aja teman-teman, kalau ingin memulai usaha itu, kalau memang belum punya modal ya usahakan jangan hutang teman-teman. Hutang itu berat loh teman-teman. Jualan misalnya jualan kopi kamu jual satu gelas cuma 5.000, beli kopinya itu 1.500 atau 2.000, gelasnya esnya itu kamu hitung 1.500, udah berapa? 3.500 toh, untung kamu cuma satu gelas itu 1.500 teman-teman. Lalu kamu setiap harinya harus memiliki cicilan 50.000, minimal kamu itu harus laku 30 cup atau 30 gelas satu hari. Tapi kalau kamu sehari cuma laku 15, apakah uang 50.000 itu untuk bayar cicilan itu apakah bisa teman-teman? Tidak toh. Usahakan kalau ingin memulai usaha kopi keliling seperti ini, saya harus memiliki uang tabungan untuk beli gerobak, entah beli tremos dan lain-lain teman-teman. Kalau berhutang itu silahkan saja, sah-sah saja asalkan bisa bayar. Akan tetapi kalau bagi teman-teman yang cuma seneng demenyar begitu, cuma sebulan 2 bulan terus berhenti, saya sarankan jangan memulai usaha ini teman-teman. Usaha ini kecil, untungnya kecil banget teman-teman, kecil banget. Aku aja dulu ya awal jualan tak jual 3.000, aku untungnya cuma
untung 500 rupiah teman-teman. Aku itu sabar. Untuk apa? Mencari pelanggan begitu teman. Oke ya, pertama tadi cara mengatasi malu udah, terus modal awal jualan udah, terus ada pertanyaan begini, Mas kenapa nggak jualan rokok ecer? Mas kenapa kok nggak jualan makanan-makanan kecil seperti makanan ringan harga 1000-an atau 2000-an? Tidak teman-teman, maaf sekali saya tidak berjualan rokok ngecer. Karena kalau saya jualan rokok ngecer, resiko untuk gini. Misalnya aku buka rokok Surya 16. Hari ini laku 2. Masih 14 batang. Masih 14 batang. Lalu kemudian keesok harinya besoknya ya, maksud saya besoknya laku 2 lagi, masih 12. Selama 3 hari baru laku 4 batang teman-teman, masih sisa 12. Terus hari ketiga nggak laku, hari keempat laku 2. Hari keempatnya itu rokok itu kalau sudah kebuka nggak enak teman-teman. Bagi teman-teman yang pecandu rokok pasti udah bisa niteni itu merasakan sendiri. Rokok sudah bukaan 3 hari atau 4 hari rasanya beda dengan rokok yang baru. Makanya alasan saya nggak jualan rokok ecer seperti itu. Terus saya kenapa nggak jualan makanan kecil-kecilan? Karena saya kalau jualan makanan kecil-kecilan, saya juga menghargai teman-teman saya yang berjualan makanan. Ada cilok, ada somai, ada batagor, ada empek-empek, ada makanan cilung, papeda, bakso kuah, bakso bakar dan lain-lain. Teman saya itu banyak teman-teman. Kalau saya muter ke sana kemari itu pasti kepetuk teman-teman yang jualan makanan. Nah, caranya gimana yo? Kalau saya itu kalau mau tak jual semua kayak makanan kecil-kecilan, saya juga bisa teman-teman. Space gerobak saya itu juga besar. Saya bukannya sombong. Tapi akan saya itu tahu diri, bisa membawa, bisa berpikir jernih, bisa berpikir positif bahwa rezeki itu ada yang mengatur. Kalau jatah saya segini ya udah segini. Jatah hari esok segini ya segini. Kalau saya mau juga jualan minuman, makanan, rokok, ya sama saja saya juga menutup rezeki orang lain teman-teman, begitu. Tapi bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain ya silahkan. Kalau saya sudah memiliki pendapat seperti itu di dalam hati saya, nerimo legowo. Sebenarnya nak dipikir kurang, semua orang itu kurang. Nggak ada orang yang nggak kurang itu teman-teman. Presiden aja dipikir kurang, ya toh? Nah, jadi seperti ini teman-teman konten hari ini. Ini hari Sabtu 16 Agustus. Semoga teman-teman yang ada gerenjel di hati bisa ditanyakan di konten ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Mujek Wong Jogja teman-teman. Terima kasih teman-teman. See you.